Sehat ya, sayang. Aku tidak butuh apa-apa dari dunia ini selain melihatmu bangun tanpa rasa sakit lagi. Aku mencintaimu lebih dari kata-kata. Hembusan malam itu terasa begitu dinginnya. Kenyataan yang baru saja ia terima. Kanker rahim. Sebuah kenyataan pahit yang harus ia terima di usia yang masih muda. Harapan untuk memiliki buah hati kini hancur berkeping-keping. Maaf, Mbak Mirna, rahim Anda harus diangkat. Kalimat dokter itu terus terngiang di benaknya, seperti kaset rusak yang tak hentinya berputar. Dan sayang, Anda tidak bisa memiliki keturunan. Di tengah kesedihannya, ia butuh seseorang untuk berbagi. Seseorang yang bisa menenangkan. Via, ya Via. Sahabat yang bisa mengerti perasaannya. Saat ini, karena merasa hafal dengan nomor WA Via, ia mulai mengetik pada layar WA-nya. Via, aku gak tahu harus gimana. Sekarang dokter bilang aku terkena kanker rahim dan rahimku harus diangkat. Aku takut banget. Aku sedih, Pia. Pesan itu terkirim. Namun ada yang aneh. Foto profil Pia yang biasanya bunga kini berganti sebuah foto seorang laki-laki. Panik pun menyerang. Dia segera mencoba menelpon nomor itu, namun tak ada jawaban dari seberang. Suara operator yang monoton hanya memperburuk kepanikan. Air mata semakin deras mengalir. Dia merasa sangat bodoh. Bagaimana mungkin dia bisa sebodoh ini? Tanpa pikir panjang, ia pun mengirimkan pesan. Maaf mas, saya salah kirim pesan. Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Beberapa hari kemudian, Mirna akhirnya menceritakan segalanya kepada Via. Via sangat terkejut dan sedih dengan berita ini. Dia berjanji akan selalu ada untuk Mirna. Kanker rahim itu akhirnya diangkat. Mirna melakukan operasi pengangkatan rahim tanpa ditemani oleh sanak familinya. Karena yang tersisa di keluarganya adalah ayahnya. Ibunya telah tiada 3 tahun lalu. Sedang Mirna adalah anak tunggal. Mirna tidak memberitahukan ayahnya karena takut menjadi beban pikiran sang ayah. Karena itu, ia beralasan lembur di kantornya yang mengharuskan ia menginap di rumah sahabat kecilnya Via. Suatu hari ayahnya sang wartawan senior mengajaknya untuk menemani mewawancarai seorang pengusaha muda yang aktif di bidang sosial. Arkan, begitu nama pemuda itu. Wawancara berjalan dengan lancar. Arkan adalah sosok pemuda yang inspiratif. Dia bercerita tentang banyak hal, dari bagaimana membangun usahanya hingga menjadi perusahaan besar. Namun, yang mengagumkan, Arkan aktif di bidang sosial, bahkan ia mempunyai 30 panti asuhan. Di tengah wawancara, ponsel ayah Mirna tak sengaja tertinggal di mobil. Ia pun meminjam ponsel Mirna untuk mencatat nomor Arkan untuk pertemuan selanjutnya, yaitu sesi pemotretan diri Arkan. Ia pun meminta Mirna mencatat nomor Arkan lalu menelponnya. Arkan tertegun. Ia menatap Mirna dengan tatapan yang sulit diartikan. Begitupun Mirna. Jadi itu kamu? Ucapnya lirih, nyaris tak terdengar oleh ayah Mirna.
Wajah Mirna merah padam. Saat itu Arkan dan Mirna sering bertemu. Arkan sangat terkesan dengan ketabahan Mirna dalam menghadapi penyakit. Arkan pun mulai jatuh hati pada Mirna. Gadis yang mempunyai paras yang cantik juga lembut hatinya. Dia merasa Mirna adalah yang ia cari selama ini. Ia pun memutuskan melamar Mirna. Mirna terkejut mendengar lamaran Arkan dari ayahnya. Sore itu, Arkan menemui Mirna di halaman rumahnya. "Kau tahu, Arkan, aku ini wanita tidak sempurna. Sedang kau membutuhkan seorang pewaris." Mirna tertunduk dengan mata berkaca-kaca. Arkan sedih melihat itu. "Mirna, tapi aku..." Mirna tak kuat. Ia berdiri dari duduk untuk meninggalkan Arkan. "Aku memberi waktumu seminggu untuk kau pikir niat tulusku ini, Mirna, dan aku menunggunya." Suara Arkan tegas, lalu berlalu dan permisi dengan sopan pada Mirna. Tanpa mereka sadari, Pak Ahmad memperhatikan dan mendengarkan pembicaraan mereka. Pak Ahmad, ayah Mirna, marah. "Ada apa denganmu, Mirna?" tanya Pak Ahmad pada Mirna. "Apa kurangnya Arkan, Mirna? Ia seorang yang dermawan, pintar, dan pengusaha muda yang sukses. Dia pun pemuda yang soleh," ujar ayahnya lagi. Mirna terdiam. Lalu ia menatap ayahnya dengan berkaca-kaca. "Ayah," ujar Mirna. "Mirna tak pantas untuk Arkan, ayah." Air mata Mirna mulai menetes. "Kau kenapa berpikir begitu, Mirna?" tanya Pak Ahmad seperti mengerti ada sesuatu yang disembunyikan Mirna. 6 bulan yang lalu, aku menjalani operasi pengangkatan rahim. Mirna sakit, ayah, dan dokter memvonis Mirna tak dapat memberikan keturunan kepada suami Mirna suatu hari nanti. Air mata Mirna tak terbendung, deras turun membasahi pelupuk mata Mirna. Bak disambar petir. Pak Ahmad terkejut mendengarnya, tapi melihat putri satu-satunya menangis pilu, hatinya pun ikut hancur. "Kenapa kau sembunyikan ini dari ayah, nak? Tenanglah, ayah akan selalu bersamamu." Ahmad pun ikut menangis dan memeluk putrinya. Dan malam itu, Arkan menatap Mirna dengan sungguh. "Jadi?" tanyanya setelah lama mereka terdiam. "Sudah kukatakan, Arkan, aku bukanlah wanita sempurna dan kau membutuhkan seorang pewaris." Arkan meraih ponselnya, menunjukkan sebuah foto anak perempuan kecil dan cantik. Namanya Maria. Dia adalah salah satu anak asuhku dari 200 anak angkat yang ada di panti asuhanku. Aku memiliki banyak pewaris, Mirna. Mirna terdiam dan menangis. "Aku hanya butuh seorang istri soleha yang setia menungguku pulang dan selalu setia mendoakan aku di setiap sujudnya." Mendengar itu, Mirna menangis keras, menutup wajahnya dengan kedua tangannya. Dan pagi itu, dengan balut kebaya putih dan Arkan dengan jas senada dengan Mirna melakukan ijab kabul pernikahan mereka. Dari kisah Mirna bisa jadikan hikmah bahwa Allah memberikan ujian kepada manusia tidak melampaui batas kesanggupannya. Ujian itu
Ujian itu diberikan Allah untuk mengukur tingkat kesabaran manusia yang akan berbuah manis pada akhirnya.